Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Elvira Talomepa. Teman-teman, di video kali ini kita akan berbicara tentang preposisi. Masih preposisi atau kata depan dalam bahasa Indonesianya ya teman-teman. Kita akan berbicara tentang 3 kata depan. Yang pertama, kata depan a, kata depan kon, dan kata depan su. Jadi kita langsung mulai dengan yang pertama adalah kata depan a. Teman-teman, kata depan a digunakan untuk apa? Preposisi atau kata depan a itu menunjukkan tempat atau keberadaan. Tapi ingat, bukan hanya itu, masih ada arti yang lainnya, masih ada penggunaan yang lain dari kata depan a ini teman-teman ya. Langsung kita buat contoh. Kata depan a menunjukkan tempat atau keberadaan. Contohnya, saya di rumah. Sono a casa. Sono a casa. Saya di rumah. Contoh yang kedua lagi, kami di sekolah. Bahasa Italianya, siamo a scuola. Oke. Yang berikutnya, kata depan a ini menunjukkan tempat tujuan. Tempat tujuan ya. Contohnya, saya ke Roma. Vado a Roma. A di sini menunjukkan tempat tujuannya. Terus contoh lagi yang berikut, apa ya kira-kira ya? Mereka ke Napoli. Vanno a Napoli. Terus kata depan a ini juga menunjukkan orang yang menerima tindakan atau aksi atau orang yang menerima sesuatu dari orang lain ya teman-teman. Kita buat contohnya. Contohnya, saya sudah berikan bukunya ke Chiara. Bahasa Italianya, ho dato il libro a Chiara. A itu menunjukkan orang yang menerima tindakan atau aksi. Nah, contoh yang berikutnya lagi, suami saya sudah berikan coklat untuk Pietro. Jadi coklat untuk Pietro di sini yaitu a menggunakan kata depan a yang menunjukkan orang yang menerima tindakan atau menerima sesuatu dari orang lain. Dalam bahasa Italianya, mio marito ha dato un cioccolato a Pietro. Jadi yang berikutnya lagi teman-teman, preposisi a atau kata depan a ini juga menunjukkan waktu atau bulan ya. Menunjukkan waktu atau bulan. Waktu itu kan jam gitu. Bulan itu ya bulan Januari, Februari sampai Desember. Jadi kita langsung buat contoh. Pada bulan Juli saya akan pergi ke Manggarai. Manggarai itu ke NTT ya teman-teman. Daerah lahir saya, tanah lahir saya. Jadi dalam bahasa Italianya, a luglio andrò a Manggarai. Wow, che bello. Mudah-mudahan ya teman-teman. Terus kalau kita gunakan waktu, contohnya seperti ini. Yang tadi itu bulan ya teman-teman. Karena saya bilang a luglio berarti pada bulan Juli. Gitu ya teman-teman. Sekarang waktu itu. Setiap hari suami saya pulang pada siang hari. Jadi siang hari di sini dalam bahasa Italia itu siang hari itu jam 12 siang ya teman-teman. Dalam bahasa Italianya seperti ini. Ogni giorno mio marito torna a mezzogiorno. Jadi mezzogiorno untuk dalam bahasa Italia kita sebut mezzogiorno. Tetapi yang dimaksud mezzogiorno itu adalah siang hari atau jam 12 siang. Ya teman-teman. Jadi a di sini menunjukkan waktu. A mezzogiorno. Nah sekarang kita masuk pada topik yang berikutnya. Yang kedua yaitu preposisi atau kata depan kon. Kata depan kon itu digunakan untuk apa sih? Kata depan kon itu yang pertama menunjukkan kebersamaan atau mengkoordinasikan atau menyambungkan atau juga ya melakukan sesuatu dengan seseorang, melakukan sesuatu dengan orang lain gitu ya. Kita langsung buat contoh. Saya ke universitas dengan Roberto. Vado all'università con Roberto. Con Roberto berarti dengan Roberto. Contoh yang kedua lagi dalam bahasa Indonesianya, Antonio
sedang bermain dengan Antonia. Jadi dalam bahasa Italinya, Antonio sta giocando con Antonia. Nah, berikut lagi teman-teman, preposisi con atau kata depan con ini menunjukkan juga alat yang kita gunakan untuk melakukan sesuatu. Misalnya, saya menulis dengan ballpoint, scrivo con la penna. Atau bisa juga bilang, saya menyapu dengan sapu. Io spazzo con la scopa. Atau contoh lagi yang berikutnya, meja dibersihkan dengan kain lap. Il tavolo si pulisce con lo straccio. Con di sini menunjukkan alat yang kita gunakan, yaitu dengan, ya. Yang berikut lagi teman-teman, ini yang terakhir. Yang terakhir ini preposisi su atau kata depan su. Tapi sebelum saya masuk ke kata depan su, perlu kita jelaskan bahwa dalam bahasa Italia itu ada kata depan articolate dan atau preposizioni articolati, atau dalam bahasa Indonesianya preposisi yang sudah dicampur, preposisi yang sudah digabungkan, ya. Kenapa ada preposisi yang sudah digabungkan dalam bahasa Italia? Karena dalam bahasa Italia itu misalnya su di dekat artikel il, dia akan berubah menjadi sul. Misalnya saya bilang su il tavolo, atau saya bilang contoh dalam bahasa Indonesianya, buku ada di atas meja. Yang benar adalah su dengan il itu digabung menjadi sul. Jadi dia tidak sebut bilang il libro sta su il tavolo, itu salah. Tetapi kalau saya bilang il libro sta sul tavolo, itu correct, itu corretto dalam bahasa Italinya. Dalam bahasa Indonesia itu benar. Jadi dalam contoh pada preposisi atau kata depan su ini kita gunakan artikulati, atau kita gunakan preposisi atau kata depan artikulati atau kata depan yang sudah digabungkan dengan artikel, ya. Dia digabungkan dengan artikel. Jadi il tadi itu adalah artikel atau kata depan juga, tetapi dia digunakan untuk nama benda. Jadi semua nama benda dalam bahasa Italia itu harus ada artikelnya. Oke, sekarang kita mulai dengan preposisi su. Kita langsung buat contoh. Preposisi su atau kata depan su ini menunjukkan posisi dari satu benda di atas benda yang lainnya. Su itu di atas. Su menunjukkan benda yang ada di bawahnya dan juga ada satu lagi di atasnya. Kita langsung buat contoh. Saya harus menabur keju di setiap kue atau di atas setiap kue, ya. Di setiap kue. Saya harus menabur keju di atas setiap kue. Dalam bahasa Italinya, devo versare i formaggi su ogni torta. Su ogni torta, di atas kue-kue, ya, di atas masing-masing kue. Contoh yang berikutnya lagi. Bahasa Indonesianya seperti ini. Angela, bahasa Indonesia seperti ini. Jangan itulah, apa ya. Buku ada di atas meja. Buku ada di atas meja. Yang sebenarnya seperti ini dalam bahasa Italia, ya, teman-teman. Il libro sta su il tavolo. Tetapi seperti yang kita sudah jelaskan tadi bahwa su il tavolo itu non è corretto. Tidak benar. Itu tidak pas, tidak benar, ya, kata-katanya. Jadi yang pas adalah il libro sul tavolo. Contoh yang berikut lagi, bukan contoh ini teman-teman. Ini preposisi su atau kata depan su itu juga merupakan atau menunjukkan penyampaian topik atau untuk menyampaikan topik. Jadi kita langsung buat contoh. Angela menulis artikel tentang cara belajar bahasa Italia. Jadi dalam bahasa Italinya, Angela scrive un articolo sul modo di imparare l'italiano. Sul.
Ya, sama seperti tadi kita buat sul, itu dari su dengan il. Sebenarnya kata yang sebenarnya itu tuh Angela scrive un articolo su il modo, tapi enggak benar ya teman-teman. Contoh yang berikut lagi teman-teman. Elena membaca sebuah buku tentang cara mendidik anak-anak. Dalam bahasa Italianya, Elena legge un libro sul modo di educare i figli. Nah, kita gunakan lagi sul di sini ya. Sebenarnya su il modo, tetapi karena su dengan il harus digabungkan ketika berdampingan sehingga dia menjadi sul. Elena legge un libro sul modo di educare i figli. Oke teman-teman, itulah ketiga kata depan dalam bahasa Italia, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe untuk teman-teman yang belum subscribe. Nah, dan untuk teman-teman yang ingin belajar bahasa Italia dan tidak mau ikut les, bisa kontak di WhatsApp saya 0822 5085 1158, ada di layar sini ya teman-teman. Bisa kontak di sana dan bisa minta informasi tentang bahasa Italia mungkin, tentang kalimat mungkin. Silakan bertanya di WhatsApp saya ya teman-teman, dan itu sudah pasti gratis. Jadi tidak harus tidak harus kursus, tidak harus les, bisa bertanya apa saja tentang bahasa Italia di WhatsApp saya ya teman-teman. Tetapi teman-teman, saya harus kasih tahu biar kalian tidak kecewa. Di saat-saat tertentu mungkin kalian lihat saya online di WhatsApp tetapi saya tidak balas. Itu karena memang mungkin saya lagi ada hal lain yang lebih penting mungkin. Jadi teman-teman bersabar aja ya. Kalau kalian kontak, saya akan jawab, tapi mungkin butuh waktu ya teman-teman. Maklum, saya juga punya pekerjaan lain ya teman-teman. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.